Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Keris Penggolo Ireng part yang ke-8. Jadi part ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya juga ya teman-teman. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mbak Jiwo meniup debu di kotak itu dan juga membukanya. Sebuah keris dengan bentuk ukiran yang persis dengan keris Penggolo Abang yang pernah kami lihat, namun terlihat kosong tanpa adanya kekuatan apapun. Bahkan bilanya terlihat tidak terawat. Ini yang ketiga, yang tadi kalian sebut nama keris Penggolo Lanang. Mendengar nama itu, seketika aku dan juga Mas Jagat segera mengambil posisi waspada. Kami sudah mengetahui kekuatan kedua keris kembar lainnya, dan keris ini adalah salah satu dari keris kembar itu. Tidak usah takut. Dulu leluhurku membuat warangka itu menggunakan aliran kekuatan dari keris Penggolo Lanang yang belum dikuasai iblis seperti dua lainnya. Setelah itu keris ini sudah tidak memiliki kemampuan lagi, jelasnya. Lalu Mbak Jiwo, apa Mbak Jiwo bisa memulihkan warangka ini? Tanya Mas Jagat. Mbak Jiwo menggeleng dan seketika kami mulai merasa bingung. Tapi aku bisa membuat kembali warangka yang sama, namun aku butuh bantuan, lanjut Mbak Jiwo. Mbak Jiwo menceritakan kekuatan keris Penggolo Lanang ditahan oleh sosok Panglima yang mengorbankan dirinya untuk menahan kemampuan keris ini. Sebuah benda diletakkan di sebuah tempat di alam gaib untuk mengikat kekuatan keris Penggolo Lanang. Setelah ratusan tahun, keris ini pun mati dan benda itu sudah bisa diambil. Harus ada orang yang bisa menarik pusaka yang terikat dengan benda ini, ucap Mbak Jiwo. Aku dan juga Mas Jagat mencoba memikirkan siapa seseorang yang memiliki kemampuan menarik pusaka, dan memang tidak ada satupun yang kami kenal. Namun sepertinya Mas Jagat menemukan sesuatu. Mbah, di antara kami tidak ada satupun yang bisa menarik pusaka. Tapi jika saya mengikuti aliran tenaga pusaka itu dan masuk ke alam gaib, apa saya bisa mengambil benda itu? Tanya Mas Jagat. Itu mungkin, tapi sangat berbahaya, jawab Mbak Jiwo. Memang benar, aku pernah merasakan berada di alam sana selama beberapa saat dan itu benar-benar mengerikan. Tidak apa Mbah, saya punya cara sendiri untuk kembali dengan selamat, ucap Mas Jagat dengan percaya diri. Namun sepertinya itu karena tidak ada pilihan untuk kami selain mengambil resiko ini. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Mbak Jiwo menyetujui rencana kami. Aku akan membantu melepaskan sukma Mas Jagat agar ia bisa mengikut aliran kekuatan keris Penggolo Lanang. Benda yang harus kamu cari adalah bongkahan emas putih yang berada di hutan yang rimbun. Saat sampai di hutan itu, tidak sulit untuk menemukannya, jelas Mbak Jiwo. Tepat setelah mendengar arahan Mbak Jiwo, Mas Jagat menggenggam keris Penggolo Lanang sementara aku menahan tubuh Mas Jagat agar jiwanya tetap stabil saat sukmanya mencari benda yang dimaksud oleh Mbak Jiwo. Aku melihat semua yang dilihat oleh sukma Mas Jagat. Keris itu dimasukkan sukma Mas Jagat ke alam pertama, di mana hanya hutan dan kabut yang terlihat di sekitar Mas Jagat. Kehadirannya memancing berbagai makhluk untuk mendekat ke arahnya, namun tujuan Mas Jagat bukanlah di sana. Keris Penggolo Lanang terlihat memiliki aura yang mengarahkan kami ke alam kedua, sebuah tempat yang tidak berwarna. Sebuah tempat yaitu hutan lebat. Namun, hanya warna hitam dan putih yang ada di alam ini. Semakin banyak makhluk yang berada di tempat ini. Mereka terlalu berisik dengan kehadiran Mas Jagat. Aku merasakan Mas Jagat dalam bahaya. Berbagai makhluk mencoba menyergap dirinya di hutan itu. Namun samar-samar aku mendengar Mas Jagat membaca sebuah mantra
yang membuat dirinya seolah melesat dengan cepat ke arah yang ingin ia tuju. Sayangnya bersamaan dengan itu hubunganku dengan Sukma Mas Jagat terlepas dan kembali ke kesadaranku. Apa yang terjadi? Tambah jiwa. Mas Jagat bertarung sendirian, kemampuanku tidak mampu mengimbanginya, ucapku yang sedikit merasa kagum. Mungkin di pertarungan di alam manusia, aku dan Cahyo lebih unggul dari Mas Jagat. Namun soal bertahan hidup di dimensi lain, Mas Jagat jauh lebih mampu. Hampir beberapa jam kami menunggu Mas Jagat. Bahkan, aku dan juga Mbak Jiwo sudah menghabiskan beberapa gelas kopi. Saat hari semakin malam, tiba-tiba Mas Jagat mendapatkan kembali kesadarannya dan melompat ke belakang jauh dari tempatnya duduk bersila. Kami mencoba mendekat, namun Mas Jagat menahan kami. "Awas, jangan ke situ dulu," ucap Mas Jagat dengan tangan yang seolah menggenggam sesuatu. Tangannya seperti membentuk sebuah gerakan hingga akhirnya sesuatu yang tidak diketahui dari mana asalnya jatuh tepat di hadapan Mas Jagat. "Mbak Jiwo, lembangan emas ini yang dimaksud?" tanya Mas Jagat. "Benar, tidak salah lagi. Kalian memang hebat," ucap Mbak Jiwo dengan sumringah. "Kini giliran aku dan pertarunganku, kalian tunggulah. Besok pagi benda ini sudah bisa kalian bawa," ucap Mbak Jiwo. "Secepat itu? Mbak bisa membuatnya dalam waktu semalam?" tanyaku yang masih kurang percaya dengan ucapannya. Ki Jiwo Setro belum pernah gagal dalam menyelesaikan pusaka. "Istirahatlah, besok pertarungan kalian akan lebih mengerikan," ucapnya. Mendengar kebanggaannya itu, aku jadi sedikit merasa tenang. Mas Jagat sudah terlalu kelelahan, ia sudah terbaring di tikar, berusaha mengembalikan tenaganya. Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan selain menunggu, namun aku khawatir dengan Cahyo yang sendirian pergi ke desa Indira, tempat pemilik keris penggolok ireng itu berada. Mungkin aku harus mencoba mengeceknya. Dengan bantuan keris Rogo Sukmo, aku memisahkan Sukma dari tubuhku dan melayang menghampiri sebuah tempat di mana aku merasakan Sukma milik Cahyo. Saat semakin mendekat, aku merasakan ada yang aneh, seolah Sukma Cahyo perlahan melemah seperti dalam sebuah pertempuran. Benar saja, aku tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh berbagai roh dan setan pengikut keris penggolok ireng. Sebuah keris melayang menghabisi nyawa warga desa, seolah menghisap kekuatan dari setiap manusia yang dibunuhnya. Aku mencari keberadaan Cahyo, tubuhnya terlihat terluka dengan bekas tusukan keris dan sosok manusia dengan wajah mengerikan dan kulit yang seperti terbakar terlihat menyerang Cahyo dengan beringasnya pada kala itu. Itu bukan manusia, makhluk itu sudah sepenuhnya menjadi setan. Dari perbincangan mereka, aku mendengar makhluk itu bernama Songgokolo. Perasaan dilema menghampiri diriku, di mana aku harus menolong Cahyo atau warga desa. Namun sebelum aku memutuskan, tiba-tiba aku mendengar suara nenek yang melintas dengan cepat. "Minggir bocah, biar aku yang mengajari bocah kedek itu," ucap sosok yang melewati Sukmaku tanpa memandangku sedikit pun. Aku memperhatikan wujudnya, itu adalah Nyai Jambrong. Dengan kecepatan yang sulit ku ikuti, ia segera menerjang sosok setan yang menyerang Cahyo hingga membuatnya terpental. Melihat hal itu, aku sedikit tenang. Kali ini aku fokus menahan serangan dari keris penggolok ireng yang mencoba menyerang warga desa. Berkali-kali benturan kekuatan terjadi antara kedua keris ini. Tidak ada seseorang yang mengendalikannya. Ya, keris ini sudah sekuat ini. Apalagi bila keris ini dikuasai sepenuhnya. Sosok yang bertarung dengan Cahyo pun akhirnya kewalahan dan memanggil kerisnya. Saat ini aku masih harus bertarung dengan setan pengikut Songgokolo agar tidak ada lagi korban jiwa di desa ini. Beruntung pertarungan mereka berakhir sebelum aku kehabisan tenaga. Namun ternyata itu bukan akhir yang baik. Sepertinya Songgokolo pergi mengambil sesuatu yang bisa membuatnya bangkit sepenuhnya. Setelah ini semua akan menjadi pertama gawat. Dalam sekejap tiba-tiba Sukmaku kembali ke ragaku. Tenagaku benar-benar terkuras saat pertarungan dalam wujud Sukma tadi.
Beruntung, ikatanku dengan keris Rogo Sukmo membuatku dapat kembali dengan utuh. Aku menarik nafas dalam-dalam dan juga menenangkan pikiranku. Sebenarnya, aku berniat menghubungi Cahyo, namun niat itu kuurungkan, ya karena sepertinya ia masih harus mengurus banyak hal di sana. Mungkin saat ini istirahat adalah hal yang paling terbaik. Setidaknya saat kami menghadapi Songgokolo lagi, kami bisa bertarung dalam kondisi yang sempurna. Ada sebuah warung kopi di pinggir jalan yang berbatasan langsung dengan sebuah jurang di pinggir jalan. Di sekitarnya, pemandangan yang mengagumkan dari beberapa bukit dan gunung memanjakan mata pengunjung yang mampir ke sana. Sepeda motor Vespa tua terparkir di sana menandakan Cahyo sudah lebih dulu sampai di sana sesuai dengan waktu pertemuan yang kami sepakati. Seharusnya Abah dan juga Dirga juga ada di sini, namun perjalanan dari desanya ke tempat ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga kami harus menghadapi ini lebih dulu. Indira tidak ikut, tanyaku, yang segera mengambil tempat duduk di depan Cahyo, sementara Mas Jagat masih memeriksa mobilnya. Enggak, terlalu berbahaya untuk dia. Di desa Wadirejo ada Guntur, murid Nyai Jambrong yang menjaganya, jawab Cahyo. Terus, kalau sendirian, kenapa di motormu helmnya ada 2? Tanyaku sekedar memastikan. Sudah Nan, mendingan gak usah ditanya. Maksud kamu gimana? Memang siapa yang ikut? Cahyo tidak menjawab dan hanya menghela nafas, namun tidak beberapa lama terdengar suara dari pinggir jurang yang berbatasan dengan warung ini. Dari jurang itu terlihat ada seseorang yang berusaha memanjat dengan cepat ke arah warung ini. Langkahnya yang menyibakkan semak dan pepohonan terdengar semakin cepat. Bocah monyet, gak sopan. Orang tua jatuh tidak ditolongin, ucap sosok nenek tua yang wajahnya tidak asing. Kan aku sudah ngomong, Nyai, jangan duduk di sana, bahaya. Lagi giliran jatuh aku yang disalahkan, balas saya dengan tenang seolah sudah malas berdebat. Seketika aku membayangkan apa saja yang terjadi selama perjalanan saat Cahyo membonceng Nyai Jambrong hingga tiba di tempat ini. Jul, kamu boncengin Nyai Jambrong ya? Ucapku setengah tersenyum. Nggak usah tanya-tanya kamu, tak lempar mukamu nanti, jawabnya emosi dan sudah pasti membuatku sulit menahan tawa. Nyai, apa kabar? Tanyaku dengan sopan. Pikir sendiri, jawabnya dengan ketus. Orang jatuh ditanyain kabar, aku masih tersenyum melihat situasi ini. Dia adalah Nyai Jambrong, salah satu orang tersakti yang pernah berpengaruh besar dalam tragedi terbukanya gerbang Jagat Segoro Demit dulu. Sang pengguna ilmu rawa rontek dan penguasa aliran ilmu hitam yang sudah menghabisi banyak nyawa kini terlihat bertingkah konyol di hadapan kami. Haha, ngapunten Nyai, sudah pesan belum? Saya pesankan sekalian, tanyaku. Nggak usah, itu loh, porong sebanyak itu kamu pikir siapa yang ngabisin? Ucap Cahyo. Nyai Jambrong, tanyaku. Ya, bukanlah. Demit alas Wadirejo, jawab Cahyo dengan kesal. Bersamaan dengan itu sebuah sendal jepit kumal mendarat tepat di kepala Cahyo. Siapa yang kamu bilang demit? Bilang lagi, ucap Nyai Jambrong. Enggak mbah. Tadi ada demit lewat langsung saya bacakan doa biar hilang. Sudah aman mbah, sudah duduk lagi, balas Cahyo mencari alasan. Mendengar keramaian di warung, Mas Jagat ikut masuk setelah memesan nasi rames dan juga kopi kepada penjaga warung. Ternyata benar ya, kalau ada Cahyo pasti ramai, ucap Mas Jagat yang juga secara spontan segera memperkenalkan diri ke Nyai Jambrong. Saya Jagat Nyai, terima kasih loh sudah mau repot-repot ikut sampai ke sini, ucap Mas Jagat. Nah itu, untung masih ada orang yang agak sopan, jangan seperti bocah monyet itu, ucap Nyai Jambrong. Kemudian saya berbisik sambil meminggingkan bibirnya meledek ucapan Nyai Jambrong
namun terhenti saat Nyai Jambrong memelototinya. Kejadian pagi ini di warung cukup berhasil menghilangkan rasa teganggu. Setelah melihat tingkah konyol Cahyo dan Nyai Jambrong, kami pun segera mengisi perut kami dan melanjutkan perjalanan ke desa tujuan kami, desa di mana Yarto, Pak Indira tinggal. Secepat mungkin kami menghampiri desa yang ditunjukkan oleh Indira. Namun saat sampai di lokasi desa ini terlalu sepi, seolah sudah ditinggalkan oleh para warganya. Memang Indira sudah menghubungi Pak Yarto mengenai keadaan ini, namun kami tidak menyangka desa akan dengan mudah dikosongkan seperti ini, dan kami berpencar dan berkeliling mencari siapapun yang bisa kami temui di desa ini, namun hanya rumah-rumah kosong yang kami temui. Aku tidak merasakan hal aneh dari desa ini, namun tidak dengan Nyai Jambrong. Ia seperti merasakan sesuatu dan mulai memanjat ke atap-atap rumah seolah mencari keberadaan sesuatu. Ngatain aku bocah monyet, tapi sepertinya lebih mirip monyet, bisik Cahyo yang masih kesal dengan Nyai Jambrong. Aku sedikit tertawa, namun kali ini aku sengaja memutus ledekannya mengingat saat ini kita harus lebih fokus. Tidak ada yang terjadi di desa ini hingga maghrib menjelang. Nyai Jambrong pun akhirnya hanya duduk terdiam di salah satu atap rumah, seolah sedang menerawang sesuatu. Bersiap-siaplah, semua akan dimulai saat matahari terbenam, ucap Nyai Jambrong yang wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui arti dari peringatan Nyai Jambrong. Tepat saat langit mulai menghitam dan tidak ada cahaya matahari lagi di desa ini, seketika kami merasakan perasaan yang membuat kami gelisah. Berbeda dari sebelumnya, tiba-tiba dari setiap rumah terlihat sosok yang memandang kami dari setiap jendela. Sudah pasti mereka bukan manusia, tapi kenapa kami tidak bisa merasakan kehadiran sosok-sosok ini siang tadi? Danan, ini sudah keterlaluan. Sepertinya Nyai Jambrong juga sudah sadar akan hal ini, ucap Cahyo. Apa maksud kamu? Semua warga desa ini sudah mati. Kita terlambat. Sontak aku memperhatikan sekitar dan benar saja sosok roh yang memandang kami dari dalam rumah sepertinya memang roh warga desa. Mas Jagat pun segera mendekati kami. Tahan emosi kalian. Makhluk itu masih ada di sini. Di alam sisi lain desa ini, kalau kalian siap, aku bisa menarik mereka saat ini juga, ucap Mas Jagat yang sepertinya menahan emosinya. Tarik mas, kita selesaikan semuanya sekarang, ucap Cahyo dengan geram. Mengetahui apa yang akan dilakukan Mas Jagat, Nyai Jambrong segera melompat turun dan menghampiri kami. Mas Jagat membacakan doa yang cukup panjang hingga samar-samar terlihat sosok yang sedang bertarung. Tepat saat menyelesaikan doanya, benturan energi beradu dan mengentarkan bangunan di sekitar kami. Songgokolo sedang bertarung dengan seorang manusia, bukan Pak Yarto. Orang itu terlihat lebih muda namun tubuhnya sudah babak belur, seolah setelah benar-benar bertarung dengan hebat, seolah setengah mati, menahan Songgokolo dengan berbagai pusaka yang ia kenakan. Pedang pendek, kalung ajimat, dan beberapa cincin pusaka memberinya kekuatan untuk bertahan dari berbagai serangan Songgokolo. Akhirnya kalian tiba, ucap orang itu yang hampir sekarat. Mendengarnya berbicara, kami segera menghampiri orang itu dan mencoba membaca situasi ini. Nyai Jambrong, kau di sisi yang salah, ucap Songgokolo yang mengetahui keberadaan Nyai Jambrong. Hahaha, aku tidak peduli. Bocah-bocah ini lebih menarik dari kacung-kacungmu, jawabnya sambil tertawa terkekeh. Pria yang bertarung dengan Songgokolo itu adalah Yardi putra Pak Yarto yang sebelumnya kehilangan kewarasan karena perang santet antara Pak Yarto dan Pak Sumar. Namun saat ayahnya mati dibunuh oleh Songgokolo, ia mendapatkan kesadarannya kembali dan kemudian mencoba menahan Songgokolo dengan semua pusaka yang dimiliki keluarganya. Sudah, jangan memaksakan diri, biar kami yang melanjutkan, ucapku, namun ia tidak mengindahkan perkataanku dan kembali berdiri dengan menyeret badannya menghampiri Songgokolo. Sisanya kuserahkan pada kalian, balaskan dendam Bapak, ucap Yardi yang membacakan sebuah mantra.
Seketika pusakanya diselimuti kekuatan hitam dan Yardi mengarahkannya kepada Songgokolo. Tidak ada rasa gentar sedikit pun dari wajah setan yang semakin menghitam itu. Ia hanya mencabut keris dan bersiap meladeni serangan Yardi. Itu ilmu hitam, hentikan Yardi. Melawan setan dengan ilmu hitam memang sudah tujuan mereka, teriak Cahyo yang tidak diindahkan oleh Yardi yang sudah terbakar api dendam. Belum sempat pusaka Yardi menyentuh Songgokolo, seketika satu sosok melesat ke arah mereka. Sekilas aku melihat dengan jelas bahwa itu adalah Mbah Suroto dalam pengaruh keris Penggolo Abang. Dalam hitungan detik saja, Mbah Suroto menjambak Yardi hingga kehilangan keseimbangan dan menyayatkan keris ke lehernya hingga terputus. Kami tidak sanggup bertindak apapun melihat kejadian itu. Hanya tubuh Yardi yang sudah terpisah dari kepalanya lah yang sekarang berada di hadapan kami. Haha, Songgokolo, kita selesaikan dulu mereka, ucap Mbah Suroto yang sudah kesetanan. Kini mimpi buruk benar-benar terjadi. Termijo Ayah Indira yang sudah menjadi titisan keris Penggolo Ireng sudah berkumpul bersama sosok yang merasuki keris Penggolo Abang. Gondokolo, panggil yang lain, perintah Songgokolo yang segera dituruti oleh sosok yang mendiami Mbah Suroto. Tidak butuh waktu yang lama, hingga beberapa sosok mengepung desa ini, aku tidak bisa melupakan sosok pocong dan juga kain kafan yang penuh darah itu yang sempat merasuki Dirga. Terlihat juga sosok dukun nenek tua yang mencoba membunuh Indira. Berbagai sosok yang merayap di atap rumah-rumah dan juga roh yang berkentayangan di sekitaran desa. Seketika tubuhku bergetar, kami harus melawan semua sosok ini. Ini sama saja kami berempat melawan satu kerajaan demit. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh manusia, pikirku. Kenapa bocah? Sekarang kalian gentar? Tanya Nyai Jambrong. Aku tidak bisa membantah perkataan Nyai Jambrong. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini. Di tengah kebingunganku, tanpa aku sadari punggungku terasa panas, dan saat aku menoleh terlihat sosok pocong itu sudah di belakangku mencoba merasukiku sama seperti Dirga dulu. Aku membacakan mantra pelindung untuk menghindari kami semua dari setiap kutukan makhluk-makhluk ini. Sayangnya sosok pocong ini terlalu kuat, selalu membelenggunya, dan juga begitu terikat pada kedua makhluk itu. Bocah, panggil monyetmu, jangan diam saja, teriak Nyai Jambrong. Kali ini Cahyo tidak membalas ucapan Nyai Jambrong dan segera memanggil Wanasura. Terlihat dari wajahnya juga terlihat panik. Terdengar suara auman binatang buas yang merasuk ke tubuh Cahyo. Sepertinya Wanasura juga merasa gelisah. Cahyo segera maju menerjang ke arah Songgokolo, dan tanpa adanya perkataan apapun Nyai Jambrong segera mengikutinya. Sebuah pukulan dilayangkan namun dengan mudah dipentalkan oleh Songgokolo. Nyai Jambrong kemudian menyusulnya dan melontarkan tendangan ciri khasnya, namun Gondokolo yang menguasai tubuh Mbah Suroto menahannya. Mas Jaka tidak henti-hentinya membacakan doa dan ayat suci untuk menjauhkan roh-roh di sekitar kami. Namun sepertinya ia juga kewalahan dengan sosok demit yang mulai mengincarnya. Aku mencoba memasuki pertarungan dari Cahyo dengan membacakan doa pada kepala tanganku dan melontarkan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh ke arah Mbah Suroto, namun serangan itu dengan mudah ditahannya. Sebaliknya, kini ia mengincarku dengan keris Penggolo, yaitu keris Penggolo Abang yang ada di genggamannya. Beruntung aku sempat menarik keris Rogo Sukmoku dan menahan serangan mengerikan dari keris berbilah merah itu, hingga suara dentuman menggema ke seluruh desa. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu nantinya menuju part yang terakhir dari keseluruhan cerita dari keris Penggolo Ireng. Terima kasih atas perhatian kalian untuk mendengarkan ataupun menyimak video kali ini, dan terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share video kali ini, serta subscribe channel ini, serta juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga part yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.